Selamat datang kembali. Sebuah pertanyaan yang mengerikan akan diajukan hari ini. Apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat dan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara terlibat dalam perang simultan dengan Rusia dan China? Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat dan NATO sedang terlibat konflik dengan Rusia. Dan sekarang, dengan munculnya situasi ancaman tinggi yang melibatkan Tiongkok, prospek perang dua front menjadi kemungkinan yang nyata. Hounds, dan NATO akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Mereka perlu mengalokasikan pasukan dan sumber daya kedua front yang berbeda, yang dapat membuat beberapa daerah menjadi rentan. Konflik global dengan Rusia dan China akan memiliki dampak ekonomi yang mengejutkan. Rute perdagangan dapat menyebabkan resesi ekonomi global. Perang dapat memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk berpihak dan mendefinisikan ulang struktur kekuasaan mereka. Kami akan mengulas taktik militer Amerika Serikat dan NATO dalam konflik seperti ini dan bagaimana Rusia dan China mungkin merespons. Nantikan saat kami menjelajahi situasi yang mengerikan ini. Ingin melihat lebih banyak? Anda sekarang dapat menonton semua episode serial kami di situs web kami. Jelajahi potensi perang dunia berikutnya hari ini. Ketika situasi dengan Rusia, Amerika Serikat, dan NATO menjadi kritis, China membuat langkah strategisnya sendiri. Militer Tiongkok berkonsentrasi di dekat Taiwan, sebuah pulau yang merdeka dan otonom. Hal ini telah memicu alarm di seluruh komunitas internasional. Ketegangan antara Amerika Serikat, NATO, dan Rusia telah menguras sumber daya militer ala salisikan di wilayah tersebut hingga ke batasnya. Pasukan militer Tiongkok yang dekat dengan Taiwan menunjukkan kemungkinan motivasi Tiongkok untuk mengambil keuntungan dari situasi yang kacau ini. Taiwan memobilisasi pasukan pertahanannya dalam menghadapi peningkatan aktivitas militer di perbatasannya. Taiwan sedang dalam proses mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan agresi dari Tiongkok. Para ahli internasional mempertanyakan motif di balik tindakan China. Apakah China menguji tekad NATO dan Amerika Serikat dalam krisis ini, atau bersiap untuk menginvasi Taiwan? Para pemimpin militer di AIS dan NATO mengevaluasi kembali strategi mereka saat mereka menghadapi prospek perang dua front. Amerika Serikat harus memilih antara Eropa dan Asia untuk menggunakan aset militernya. Upaya diplomatik terus dilakukan oleh para pemimpin dunia untuk meredakan ketegangan dan menghindari konflik habis-habisan. Situasi geopolitik saat ini mempersulit pencarian solusi damai untuk konflik. Sementara masyarakat dunia menyaksikan dengan cemas, situasi di Eropa dan Asia semakin hari semakin genting. Kemungkinan perang dengan Rusia dan China adalah kekhawatiran dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi semua pihak. Penilaian komando militer mengindikasikan kemungkinan konfrontasi dengan Tiongkok, sementara ketegangan dengan Rusia terus berlanjut. Menyadari gawatnya situasi ini, Amerika Serikat dan NATO akan menggeser arah sumber daya militer mereka ke wilayah China.
Realokasi sumber daya militer tidak bisa dianggap enteng. Amerika Serikat dan NATO di Eropa harus bersiap menghadapi kemungkinan konflik dengan Tiongkok meskipun sumber daya yang dimiliki terbatas. Komunitas global lebih memperhatikan realokasi sumber daya militer. Para analis memperingatkan bahwa pergeseran kekuatan dapat membuat Rusia terlihat lemah. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengintensifkan aksi mereka di Eropa. Menghadapi tindakan Amerika Serikat dan NATO, China meningkatkan kehadiran militernya di dekat Taiwan. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat merencanakan melakukan latihan tembak langsung dan menampilkan kemampuan angkatan lautnya yang canggih, mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Pemerintah Taiwan memobilisasi pasukan pertahanan untuk menghadapi kemungkinan invasi China. Amerika Serikat dan NATO memperkuat kesiapsiagaan militer Taiwan dengan berbagi logistik dan intelijen. Sementara Amerika Serikat dan NATO berfokus pada wilayah China, mereka tetap hadir di Eropa untuk melawan ancaman dari Rusia dan China. Masyarakat dunia tetap waspada, khawatir bahwa kesalahan perhitungan dapat menyebabkan perang habis-habisan. Solusi damai untuk Rusia dan China diupayakan dengan menjaga saluran diplomatik tetap terbuka bagi dunia. Namun, masih terlalu banyak yang dipertaruhkan, dan ia tidak yakin apakah diplomasi dapat menghindari konflik yang berbahaya. Amerika Serikat dan NATO menghadapi tindakan penyeimbangan yang sulit dalam mencoba menavigasi dua krisis geopolitik utama ini. Hasilnya tidak hanya akan mempengaruhi negara-negara yang terlibat, tetapi juga seluruh masyarakat dunia. Berlangganan dan nyalakan bel untuk menantikan episode baru tentang Perang Dunia III. Terima kasih telah mengunjungi kami. Ikuti kami di jejaring sosial kami untuk mengetahui tentang rilis baru kami. Kita berbicara tentang Instagram, Facebook, Twitter, apa saja. Kami ada di sana. Jadi mana kali telah menonton saluran kami. Masih banyak lagi yang lainnya. Tertarik untuk menonton semua episode hari ini? Kunjungi situs web kami di tautan URL untuk mengakses perpustakaan media kami. Anda tahu banyak tentang Perang Dunia II? Negara mana yang pertama kali mendeklarasikan perang terhadap Jerman? Berikan komentar Anda di bawah ini di komentar video YouTube. Nantikan jawaban yang benar. Negara yang dicakup, Inggris Raya dan Prancis. Dalam menghadapi ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Asia Pasifik, Presiden Biden telah memutuskan untuk menghadapinya secara langsung, memperingatkan Tiongkok akan konsekuensi ekonomi dan militer jika mereka menyerang Taiwan dalam pidato yang disiarkan di televisi. Pulau merdeka dengan pemerintahan sendiri dianggap China sebagai wilayah separatis. Biden menekankan dukungan untuk Taiwan yang bebas dan demokratis. Penyatuan kembali pulau tersebut dengan daratan Tiongkok melalui cara-cara paksa akan mendapat tentangan keras dari masyarakat internasional. China tidak takut dengan peringatan Presiden alaihissalam. Tiongkok menegaskan kembali komitmennya terhadap kebijakan satu Tiongkok. Menjaga unifikasi Taiwan sebagai urusan internal dan menghindari campur tangan pihak luar. Para investor mengkhawatirkan konsekuensi dari konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di pasar keuangan global. Pasar saham global turun dan harga komoditas seperti minyak dan emas naik. Terlepas dari retorika tersebut, upaya diplomasi terbalik terus berlanjut antara Amerika Serikat, China dan negara-negara lain yang berkepentingan. Para pemimpin mencari solusi damai terhadap krisis untuk menghindari perang skala penuh.
Dalam upaya untuk menghalangi China agar tidak melakukan invasi ke Taiwan, Amerika Serikat dan sekutu NATO meningkatkan latihan militer bersama di wilayah tersebut. Latihan ini menunjukkan komitmen terhadap pertahanan Taiwan dan kesiapan untuk menanggapi setiap agresi. Situasi masih sangat tidak stabil dan dunia dengan cemas mengamati perkembangan di kawasan Asia Pasifik. Warga di seluruh dunia berharap diplomasi akan menang, tetapi dengan ketegangan yang tinggi dan aset militer yang bergerak, risiko konflik yang dahsyat akan terjadi. Dalam perjuangan global antara Rusia dan China melawan Amerika Serikat dan NATO, ekonomi dunia jatuh ke dalam kekacauan. Perdagangan dan investasi internasional menjadi rumit ketika sebuah negara harus memihak untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Perusahaan-perusahaan AS rentan terhadap blokade ekonomi dan pembalasan dari Tiongkok. Dengan banyaknya pemasok di Tiongkok dan pasar konsumen yang besar, banyak perusahaan AS yang memperoleh pendapatan. Dalam menghadapi kemerosotan ekonomi global, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah darurat untuk menstabilkan ekonomi mereka. Langkah-langkah seperti kontrol valuta asing, peningkatan belanja infrastruktur, dan pertahanan, termasuk penjatahan. Krisis yang semakin memburuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia. Harga komoditas meningkat, pengangguran melonjak, dan keresahan sosial menyebar ke seluruh dunia. Ekonomi global yang saling terhubung di tengah kekacauan ekonomi dan kemungkinan konsekuensi dari pemutusan hubungan diplomatik. Semakin lama konflik berlanjut, semakin serius situasinya, karena negara-negara berjuang untuk beradaptasi dengan realitas baru dunia yang bermasalah. Tiongkok mengambil tindakan militer yang tegas dalam situasi yang tegang. Rudal diluncurkan ke Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan dalam unjuk kekuatan yang kuat. Serangan mendadak membuat dunia lengah dan negara-negara merespons dengan cepat terhadap situasi yang meningkat. Negara-negara target yang kini menghadapi ancaman langsung dari Tiongkok, meminta dukungan dan bantuan dari Amerika Serikat dan NATO. Setelah krisis global, konflik telah menyebar di luar perselisihan antara Rusia dan NATO. Seluruh dunia berada di ambang perang yang dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ingin melihat lebih banyak? Sekarang Batios menonton semua episode serial kami di situs web kami. Jelajahi potensi perang dunia berikutnya sekarang. Tingkatkan kreativitas Anda dengan AI canggih untuk video, penyalinan berkualitas tinggi, layanan mandiri, hosting terbaik, dan perlindungan privasi online maksimum. Jangan lewatkan diskon dan promosi eksklusif. Daftarkan diri Anda sekarang juga dengan mengklik tautan dalam deskripsi. Perjalanan Anda untuk membuat konten yang menarik dimulai dari sekarang.